Langsung aja kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Budaya. Sebelumnya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kelas pada malam hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nurul. Di sini aku akan jadi moderator selama sesi kelas ini berlangsung. Nah, di sini juga sudah ada Kak Dimas yang akan mengajarkan kita di kelas front end ini. Halo Kak Dimas. Halo semua, salam kenal. Halo, apa kabar Kak Dimas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya, Kak Dimas, yang kita semua tahu nih, Kak Dimas kan pernah jadi freelancer ya di bagian front end. Kalau kita boleh tahu itu gimana sih Kak? Boleh di-sharing mungkin pengalaman Kak Dimas selama jadi freelancer front end itu gimana sih? Kan kita juga mau tahu nih pengalaman Kak Dimas. Ya, jadi sebenarnya sampai sekarang sih masih jadi freelance ya. Cuman kalau misalnya kemarin sempat ngegarap salah satu project di mana itu mungkin biar lebih akrab kita biasa aja ya, gue lu aja. Ya, Nah, oke. mungkin untuk di project yang kemarin itu project itu develop salah satu website yang namanya itu Abjati, dan itu sebelumnya juga sama backend-nya juga itu sama salah satu mentor di Open Class Backend Oh, gitu iya. ya, sama Mas Ayas juga nih. Nah terus, Halo Mas Ayas. kalau misalnya, nah terus untuk misal contoh front end-nya mungkin teman-teman bisa lihat untuk project itu udah dimasukin ke production ya. Kalau kalian ketik itu ada di Google, itu Abjati namanya, yaitu salah satu asosiasi di pemerintahan, di mana mungkin itu lebih ke arah kayak tempat apa ya, mungkin tempat untuk pekerjaan-pekerjaan ke luar negeri gitu. Oh, Itu sih. wah, menarik banget ya. Nah, teman-teman mungkin cerita Kak Dimas tadi itu bisa jadi motivasi kalian nih buat jadi cerita penyemangat untuk belajar front end gitu. Nah, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi ya kita langsung aja pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu front end dan apa aja sih teknologi front end itu dan tools apa aja yang kita perlukan untuk belajar front end. Dan Kak Dimas juga akan menjelaskan preview materi selama pertemuan ke depan. Dengan itu, Kak Dimas, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Nurul. Izin share Sama-sama. screen ya teman-teman. Oh iya, boleh. Oke, nah jadi ini kan masih pertemuan pertama ya. Jadi mungkin kita nggak masuk ke arah teknikal, mungkin lebih ke arah pengenalan dulu. Jadi ini pertemuan pertama tuh masih onboarding session mungkin biasanya. Jadi mungkin di teman-teman semua mungkin ada yang udah pernah tahu ya, atau mungkin udah pernah dengar perihal front end, dan juga mungkin udah ada yang pernah ngulik juga. Nah sebenarnya kalau front end ini sebenarnya singkatnya adalah dia ini salah satu bagian dari user interface dari sebuah website gitu. Yang dimana mungkin kalau kita lihat tampilan depan dari sebuah website itu adalah namanya front end, tampilan depannya gitu. Nah itu fokusnya ke arah dari visual dan juga pengalaman pengguna. Dan juga kita juga harus bisa menunjang bukan dari sisi fitur dan lain sebagainya, tapi kita juga harus menunjang dari sisi responsivitas. Makanya, sebentar. By the way ini kelihatan kan ya share screen-nya? Kelihatan kok.
sorry sebelumnya kalau misalnya ganggu, soalnya ini apa akses di Zoom-nya itu di gua ya, jadi harus ini. Oke, nah jadi kita lanjutin ya. Jadi untuk responsivitasnya ini bisa dibilang kita juga menunjang hal itu. Nah, apalagi kan lumayan challenging ya kalau kita melihat dari beberapa screen-screen dari handphone kan. Sekarang tuh udah lumayan banyak banget screen-screen yang modelnya tuh udah bisa dibilang, wah banyak rupanya, ada yang handphonenya bisa dilipat dan sebagainya. Nah, itu lumayan menjadi challenge juga untuk user interface-nya, untuk bagian front end, terus untuk kenapa? Karena kita harus bisa memberikan tampilan yang nyaman. Mungkin dengan ukuran layar yang absurd mungkin gitu, kita harus bisa memberikan tampilan yang nyaman. Oleh karena itu, responsivitas ini menjadi satu bagian fokus dari si front end ini. Nah, ini adalah contoh dari dua website ya. Yang pertama dari ini Facebook, terus juga dari Spotify. Ini adalah tampilan dari sebuah website. Sebenarnya kalau kita kulik lagi, kalau misalnya kita lihat dari sisi tampilan, maksud dari sisi fitur, itu adalah bagian tugas dari si front end-nya. Kalau tampilan kan itu dari UI UX ya. Nah, dari fitur itu dari si front end-nya. Oleh karena itu mungkin front end ini sekarang lumayan apa ya? Lumayan banyak Oh, Kak Dimas, tanggung jawabnya. sorry. Kak Dimas, ini slide-nya belum muncul. Oh, belum ya? Iya, Terus masih Zoom. sorry. Nah, ini dia nih. Ini adalah dua tampilan contoh ya. Ini kelihatan kan ya? Tapi zoom-nya gitu loh yang kelihatan, bukan Oh, gitu sih. slide-nya. Lu share-nya Oh, ya. satu Ini dia. tab aja mungkin. Udah. Kelihatan ya? Nah, itu baru kelihatan. Oke, Oke. lanjut. Nah, jadi ini ada dua tampilan website ya. Contoh yang pertama adalah di bagian front end dari si Facebook, dan juga dua ini adalah bagian front end dari si Spotify. Kalau kita lihat ini adalah tampilan lama ya, dan ini adalah yang sebelah kanan ini adalah modern website, yang dimana mungkin dengan segala UI UX yang keren lah gitu. Nah, tugas kita adalah sebagai front end itu nge-slicing dari yang awalnya desain itu masuk ke dalam sebuah code. Intinya kita nge-compile yang sebelumnya adalah bentuknya desain itu menjadi sebuah code gitu. Itu tanggung jawab dari si front end juga. Nah, kalau kita masuk ke teknologi ini ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah HTML. HTML ini adalah Hypertext Markup Language. Nah, kalau kita melihat dari HTML ini sendiri, sebenarnya ada orang yang bilang bahwasanya HTML ini adalah bahasa pemrograman. Cuman kalau menurut gue pribadi ya, HTML ini bukan bahasa pemrograman. HTML dan CSS ini bukan bahasa pemrograman. Kenapa? Karena kalian itu, kalau misalnya kita bicara bahasa pemrograman itu kan pilihan ya. Kayak contoh ada JS, ada PHP, dan sebagainya itu pilihan. Sedangkan HTML dan CSS ini ada kewajiban. Ketika kalian masuk ke web developer, otomatis kalian wajib untuk belajar HTML sama CSS-nya ini. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kalian memakai bahasa pemrograman apapun, mungkin di web developer, itu kalian diwajibkan untuk bisa HTML dan CSS. Kenapa? Karena dua hal ini adalah strukturnya. Si HTML ini adalah struktur dari websitenya, dan CSS ini adalah stylingnya. Gitu. CSS ini adalah cascading style sheet-nya. Jadi dia ini ada yang membuat tampilannya itu lebih menarik, lebih responsif, lebih bagus dari sisi warna, dari font dan layoutingnya, itu dia yang buat semua kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat tadi nih dari contoh ini, kalau misalkan kalian lihat ini semuanya karena CSS-nya. Kalau misalnya nggak ada CSS-nya berantakan semua gitu. Nah, JavaScript itu merupakan salah satu bahasa pemrogramannya. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke web development itu ada dua sebenarnya. Yang pertama itu ada PHP, dan yang kedua itu ada JavaScript. Nah, mungkin kalau misalnya di Nusa Mandiri ya, di Nusa Mandiri itu kan mereka memang mengajarkan JavaScript ya, cuman memang tidak seserius apa. Di sini gue pribadi lebih senang pakai JavaScript daripada PHP, karena yang pertama, JavaScript ini ada bahasa populer. Nah, begitu nih, sebentar ya, di sini ganti screen dulu. Nah, kalau misalnya kita cari di sini ya,
populer teknologi. Dan kita lihat dari si Stack Overflow, ini adalah informasi yang didapat di tahun 2024, yang dimana untuk teknologi yang paling banyak digunakan dalam penggunaan scripting dan web development itu adalah JavaScript. JavaScript ini yang masih memiliki minat yang tinggi, yaitu 63%. Kalau HTML dan CSS ini ya ini nggak perlu dihitung lah. Kita kalau jadi masih juga belajar HTML pakai itu juga. Sedangkan PHP 18,2%. Jadi secara popularitas teknologinya ini lebih banyak digunakan yaitu bahasa pemrograman JavaScript gitu dibanding PHP. Nah, alasan kenapa JavaScript itu bisa banyak sering populer, karena yang pertama adalah kalau kita ngelihat dari sisi framework-nya dan sisi library-nya, nanti gue akan jelaskan tentang framework itu apa dan library itu apa, itu mereka banyak sekali dan mereka itu berlimpah sekali dari sisi framework dan library-nya. Dan kalau kita ngomongin dari komunitas, itu komunitas mereka itu luas banget. Dan JavaScript ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dynamic language. Artinya apa? Bahasa pemrogramannya ini dinamis. Dia ini mudah sekali untuk bisa dibilang secara tidak langsung, dia ini tidak memiliki banyak ketentuan. Gitu. Misal contoh seperti ini ya. Ini gue akan kasih satu contoh. Kita akan bikin satu from input dari codingan langsungnya. Oke, sebelumnya sih gue udah bikin folder untuk kelas front end-nya. Oke, sekitar history index.html. Nah, ini kita bikin satu form di mana bikinnya ini di file HTML-nya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang HTML itu bisa mengakses banyak ya. Mulai dari PHP, mulai dari JavaScript, kita bisa mengakses JavaScript dan juga PHP itu di HTML gitu. Strukturnya, nah, ini ada struktur HTML. Ini struktur HTML. Jadi, ketika kalian ngoding di PHP ataupun JavaScript, kalian pasti akan menggunakan ini. Kenapa? Karena memang ini strukturnya gitu. Nggak ada lagi, kalau misalnya nggak ada ini, ya nggak akan bisa. Ya gitu. Contoh misalnya, kita akan bikin satu from input. Nah, jadi kita pengen bikin satu fungsi yang dimana kalau seandainya kita masukkan nama kita di sini, lalu kita klik submit, itu nama kita bakal muncul di paragraf ini gitu. Ini kelihatan kan ya? Nah, jadi ini adalah HTML ya. Ini HTML tanpa CSS ya, dia seperti ini gitu. Kurang kurang apa ya? Kurang nyaman ya kita ngelihatnya ya. Nah, lalu kita tulis untuk CSS-nya. Nah, sebenarnya kalau seandainya ke CSS itu kita bisa mengakses itu dua. Yang pertama kita bisa langsung akses CSS itu menggunakan tag ini, tag input, dan juga kita bisa nandain CSS-nya itu menggunakan kelas namanya. Nah, ini dia. Nah, kenapa ini? Apa yang menjadi perbedaan dua hal ini? Ada perbedaannya teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan tag-nya langsung, ini kan namanya tag ya, input, button, kayak ini paragraf, ini adalah tag ya. Kalau misalnya kita ngakses ini langsung, otomatis nanti kalau seandainya kita punya file yang inputnya ada dua misalkan, nanti si CSS ini bingung, kita mau stylingnya itu yang mana, kita mau styling inputnya itu yang mana. Nah, oleh karena itu kita kasih nama kelas dulu di sini, input bisa. Nah, kita aksesnya itu seperti ini, input. Terus kita mungkin bisa jadi kasih buttonnya aja. Ini buttonnya. Terus background color.
Nah, ini kan udah ada warnanya ya. Ini adalah si CSS-nya. Berarti ini CSS-nya udah terhubung gitu. Oke, nah tampilannya itu hanya segini aja. Tapi pas ada CSS itu tampilannya itu jauh lebih baik kan. Ini buttonnya doang. Karena tadi gue stylingnya cuma buttonnya doang. Nah, setelah itu baru kita masukin JavaScript-nya. Nah, JavaScript-nya itu di sini berguna untuk apa? Agar si website-nya dinamis. Biar website ini bisa menerima input dan juga bisa memberikan output gitu. Karena pada dasarnya kalau kita bicara dari ruang lingkup luas dari web development ya, apapun yang tampil di depan website kalian ini, apapun yang tampil di interface ini, itu mereka itu direndernya melalui browser gitu. Nah, otomatis nanti bakalan ada efek dari penggunaan teknologi kayak gitu. Mungkin nanti akan gue jelaskan ya untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya hal itu. Oke, setelah itu di sini script. Nah, kalau misalnya kita mau integrasikan juga atau mungkin kita masukin buat ke dalam JavaScript, itu perlu hanya kita inisialisasikan terlebih dahulu. Kita inisialisasikan dengan ID namanya. Properti. Nah, ID-nya ini bebas. Kalian mau ngasih nama apapun juga bebas. Yang penting ID-nya ini nggak boleh sama. Gitu. ID-nya cuma boleh satu doang dipakai untuk satu tab. Mungkin ID-nya adalah inp aja deh. Terus inputannya juga kita kasih ID. Input. Setelah itu, baru di sini kita bikin sebuah function. Yang namanya adalah handle submit. Itu baru di sini. Nah, sebelumnya ini gue benar tahu kenapa tadi gue bisa bilang bahwa JavaScript itu adalah dynamic language. Ini kalau kita lihat ya, ini kalau misalnya kalian menggunakan beberapa bahasa pemrograman dan di functionnya, di parameternya ini kan parameternya namanya, di parameter ini dikosongin, itu bisa jadi error gitu. Sedangkan kalau JavaScript ini nggak diisi pun nggak apa-apa gitu. Terus juga contoh, misal kalau seandainya kalian pakai PHP dikasih titik koma di sini, misal kalian di PHP kalian nggak pakai titik koma di sini, itu bisa error. Sedangkan di JavaScript itu kalian serah, kalian mau pakai titik koma atau enggak itu bebas. Asalkan kalian konsisten. Kalau emang dari awal kalian pakai titik koma, maka seterusnya pakai titik koma gitu. Jangan pakai enggak gitu. Nah, inisialisasikan untuk ID-nya ini. Untuk ini di sini artinya adalah kita menginisialisasikan input yang isinya adalah dokumen yang kita ambil ID-nya itu dari HTML ini. Gitu. Artinya kita udah deklarasikan si inputnya ini di JavaScript. Gitu. Nah, lalu kita pengen ngakses apa? Kita pengen ambil value-nya, nilainya. Lalu baru kita mulai ke paragrafnya. Kita ambil juga ID-nya. Dokumen, get element by ID. Oke. Okay. Nah, setelah itu, baru kita manipulasi. Maksudnya ini adalah kita ganti isi konten awalnya. Ini kan isi konten awalnya ini kan cuma nama kamu doang ya. Nanti kita manipulasi isi kontennya jadi isi dari value si inputannya ini. Nah, ini yang proses ini dinamakan itu manipulation DOM. Manipulation DOM itu adalah artinya dokumen objek model. Nah, ini ada dokumen objek model namanya. Nah, dokumen objek model ini kita mau manipulasi itu. Kita situ tulis di sini input. Sorry. Kamu input. Nah, baru setelah itu kita panggil fungsinya ke dalam HTML. Oke, setelah itu kita coba, kita refresh dulu.
Nah, dia langsung muncul. Artinya apa? Berarti ini programnya berhasil, gitu. Kalau misalnya nggak berhasil ya error dia, ya gitu. Itu udah contohnya ya. Ini kenapa dia bisa ke input seperti ini? Karena di JavaScript. Kalau misalnya nggak ada JavaScript, saya hilangin JavaScript misalnya. Submit, dia nggak akan bisa. Karena bisa seperti itu ya karena ada JavaScript. Gitu, dan mungkin semoga paham ya. Kita balik lagi ke slide. Nah, jadi itu untuk fungsi dari ketiga ini, gitu. Nah, ini adalah salah satu tiga teknologi utama ya dari front end. Tadi udah. Nah, ini adalah apa teknologi tambahan yang notabene ini mempermudah kalian ketika kalian ngoding gitu. Nah, framework itu adalah salah satu apa mempermudah pekerjaan kita. Artinya, ketika kita ngebuat sebuah komponen, itu kita nggak perlu ngebuat komponennya itu lebih awal. Kita nggak perlu ngebuat komponennya itu dengan ngetik satu-satu codingannya. Kita nggak perlu. Kita pakai framework, codingan untuk kita ngebuat satu komponen itu jauh lebih singkat. Maksudnya tuh gini, seandainya ibaratnya ya, kalau seandainya kalian misal bikin nasi goreng nih, kalau misalnya kalian nggak pakai framework misalnya, ini kita ibaratkan, kalian nggak pakai framework misalnya, kalian itu mungkin bikin nasi gorengnya cuma kayak sekedar motong bawang, kalian harus motong bawang dulu, kalian harus ngulek cabai dan lain sebagainya gitu. Artinya apa? Kalian harus ngetiknya satu-satu tuh codingannya. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai bumbu racik, di sini kita ibaratkan si framework-nya bumbu racik. Kalau kan pakai bumbu racik, kalian tinggal tuang nasinya ke penggorengan, lalu kalian bumbu raciknya, lalu kalian tinggal aduk-aduk itu nasi gorengnya selesai gitu. Artinya apa? Kalian ketika kalian menggunakan framework, kalian itu nggak perlu menggunakan satu codingannya itu yang banyak gitu untuk membuat satu komponen. Kalian nggak perlu ngoding itu lebih banyak gitu. Ada React, ada Vue, ada Angular, cuman untuk front end developer yang di JavaScript itu untuk UI-nya dia ini ke index. Nah, kalau misalnya contohnya ini ada satu contoh ya. Ini contoh ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kalau seandainya kalian pakai React.js nih, misalnya. Ini gue lagi bikin portfolio ya, by the way. Nah, ini adalah contoh ketika kalian pakai React. Mungkin di sini kalau misalnya lihat yang agak puyeng ya, gitu. Nah, cuman ini jauh lebih ringkas, teman-teman. Kalau mungkin seandainya kalian cuman sekedar pakai HTML dan CSS, itu mungkin udah, wah, untuk ketika kalian membuat satu navbar aja nih, yang dimana navbar itu udah input sama CSS, udah input sama JavaScript, itu kan mungkin itu lebih dari beberapa baris code gitu. Tapi di sini kalian itu cuman nulis beberapa code nih. Sampai sini cuma 43 code untuk membuat satu navbar. Navbar itu apa sih? Navbar itu misal seperti ini ya, navbar. Yang belum tahu. Navbar itu adalah tampilan dari bagian atas website gitu. Agak lama nih ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, oh ya, by the way, di sini kalau misalnya kalian lihat di tampilannya sini, ini kan untuk JavaScript ini kan digabung ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat kalau di sini tampilannya itu digabung. Yang dimana di sini ada HTML, nah ini adalah HTML ini. Nah di dalamnya juga ada CSS. Nah terus kalau di sini juga ada variabel JavaScript-nya. Artinya apa? Di sini kita ngodingnya di dalam JavaScript, gitu. Kita ngodingnya itu di dalam JavaScript. Kalau kita lihat di sini. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian bikin satu project yang memang itu lumayan ruang lingkupnya besar ya, otomatis kalian perlu satu code yang efisien, yang dimana dari sisi dokumentasi itu jauh lebih mudah dan dari sisi dari sisi code itu jauh lebih ringkas. Nah, kenapa di sini kita perlu nulis code yang lebih singkat? Karena yang pertama adalah itu akan berpengaruh pada performance.
semakin banyak code-nya, maka prosesnya itu akan semakin lama untuk render si websitenya ini. Karena kan kita tahu bahwasanya codingan itu berjalan secara sinkronus. Sinkronus maksudnya apa? Codingan berjalan dari atas sampai ke bawah. Gitu. Otomatis semakin banyak codingannya, maka semakin jelek performa dari sebuah website. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Navbar ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, ini ada portofolionya. Ini belum jadi ya. Nah, kalau misalnya lihat ya, di sini ada portofolionya. Portofolio ada Navbar ya. Nah, ini kan kalau misalnya kalian bikin di HTML biasa, itu susah teman-teman. Maksudnya codingannya itu banyak banget, tapi dengan Navbar yang responsif ini, kita cuma butuh 43 baris. Artinya apa? Framework-nya ini itu benar-benar sangat membantu kita selaku programmer atau front-end developer untuk nge-build satu website dengan waktu yang relatif singkat gitu. Mungkin beberapa enak. Nah, dan di framework ini bukan hanya untuk UI ya, jadi teman-teman tapi nanti mungkin ada yang aktif untuk framework yang di framework yang di front end untuk back end gitu. Betul juga ketika ada framework yang memang mereka itu digunakan untuk front end, ada juga framework yang digunakan untuk back end. Nah, hari ini itu digunakan untuk front end, jadi untuk tampilan depan. Nah, sedangkan untuk back end-nya itu pakai Next.js. Kalau di dia menggunakan Next.js. Nah, ada juga yang dimana kita bisa pakai keduanya. Di PHP itu kan modelnya itu udah implicit, itu model kontrol, itu bisa untuk end, untuk back end gitu. Makanya biasanya PHP itu framework yang framework yang baru sekarang lagi populer. Laravel ini dia itu sering banget digunakan untuk web gitu. Kenapa? Dari sisi efisiensi yang lebih efisien dan lebih mudah. Juga soal di mana ini masing ada satu tools di mana kita bisa menarasikan CSS menggunakan variable function dan sebagainya gitu. Cuma memang untuk di CSS tool ini harusnya juga ada framework ya teman-teman. Framework dari CSS tool itu adalah Tailwind namanya. Itu mempermudah kalian juga. Jadi kalian nggak perlu modding, jadi kalian nggak perlu mendeklarasikan CSS itu di luar HTML. Itu. Nah, sebelumnya kan kalian deklarasikan di sini ya. Kita tadi mendeklarasikan di sini untuk CSS. Nah, kalau di Tailwind kita mendeklarasikan itu di dalam sini. Di dalam HTML itu. Jadi itu sama-sama sebagai developer. Nah, selanjutnya ada package manager di mana ini adalah tempat kita untuk untuk compile satu library ini. Masuk gimana? Kalau seandainya kalian ingin import satu library, contoh misalnya kita import dari sini. Nah, jadi dengan lihat ini dokumen pasti dilihat. Kalau misalnya kita pengen instansi kita itu perlu yang namanya KNN untuk kita bisa masukkan ke dalam Korea kita bisa KNN sini ada set dan sama ini lebih barunya itu untuk kita bisa mendownload ini yang saat ini perlu yang aja untuk kita bisa mendapatkan experience dari mana. Nah bisa ini dari Node.js. Kalau teman-teman download Node.js sini download Node.js. Nah, kalian bisa download Node.js misal. Karena download otomatis kalian juga dalam download si npm ya, karena npm adalah salah satu yang dari sini itu. Tapi hal yang untuk satu lagi yang akan kita gunakan untuk berikutnya yang pada itu sini dari ya. Terus selanjutnya ada browser yang Chrome. Sebenarnya juga ada teman kalau kalian jadi pengarang Firefox ini lebih besar dibanding Chrome ini lebih kecil menggunakan ini gitu. Developer pun juga banyak menggunakan terus kontrol
tahu sih GitHub itu sebenarnya GitHub itu adalah tempat tahun ini repository. Misalnya contoh kalian udah bikin coding nih, kalian bikin Vue.js, Explore misal. Nah, kalian pengen nyimpen di mana? Misalnya contoh itu kalian dari desain grafis deh. Untuk lalu kalian nyimpen foto hasil desain kalian bisa simpan di Drive gitu. Bisa di Behance, bisa di Pinterest untuk sebagai portfolio. Nah, buat developer bisa. Developer itu dimana di GitHub, dimana nanti cara push code kita di GitHub kita bikin tutorial di sana. Nah, nanti itu untuk untuk itu dari sana. Itu nanti GitHub itu bisa jadi tempat untuk kolaborasi biasanya. Misalkan ada sharing yang kalian daripada kalian kirim file dalam bentuk zip kan itu kan mau deh kalian terus tuh file lalu kalian kirim ke teman-teman lewat zip atau WA gitu kalian kirim zip itu kan ada banget. Nah kalian bisa pakai kita kalian tinggal pushnya nanti kalian nih ada yang namanya GitHub branch itu nanti kalian push ke sana lalu teman-teman kalian bisa akses itu teman-teman kalian aksesnya enggak perlu namanya harus di compress dulu di extract dulu gitu nggak perlu tinggal dia nanti komit atau bukan komit tapi tinggal dia space-nya buat tinggal di akses untuk kalian itu langsung tampil di dashboard-nya tapi udah ekstra nah anjaynya ini gilnya adalah terminalnya gitu jadi kalian nggak perlu misalnya kalian pengen komit atau bikin repository kalian nggak perlu untuk drag and drop folder kalian ke GitHub kalian tinggal ke terminalnya GitLab atau Gitbash lalu kalian ketik tuh prompt-nya commit dan seterusnya apa nanti tinggal isi Git ini proses sendiri dari terminal kalian gitu. Nah paket aja berarti udah ya NPM dan ya. Nah itu untuk review materi di semester 2 kita bakalan bahas tentang teknis ya depannya yaitu HTML dasar lalu yang itu CSS dasar oleh Outback di pertemuan 4 desain dan evaluasi. Lalu di pertemuan 5 kita akan bahas dari JavaScript dasar dan pertemuan 6 JavaScript dasar dan pertemuan 6 itu kita akan bikin form validasi dari JavaScript dari yang pertemuan 7 yang 8 itu udah final project gitu. Sebenarnya sedikit gue mau sharingin gue berharap mungkin teman-teman nanti bisa belajar sendiri di rumah jadi maksudnya bisa gue sendiri di rumah pengen tahu roadmap itu apa teman-teman di sini bisa akses untuk roadmap dari developer apa itu mungkin ada dari kalian mungkin ada yang bingung ya dari sisi roadmap itu gimana sih jadi front end itu step by stepnya gimana sih. Nah kalian bisa ke roadmap ini lalu ke front end di sini kalian akan diperlihatkan apa aja yang perlu kalian pelajari untuk jadi seorang web developer jadi front end developer kan di sini mulai dari internet CSS siapa aja yang pelajari dari basic terus juga membuat editing konsep desain JavaScript version control Git dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung untuk roadmap seperti apa kan bisa akses di sini tuh. Dan untuk sumber resource-nya pun bukan banyak ya sekarang tuh gak cuma dari buku ya bukan dari buku ya sekarang kan udah banyak youtuber dari Indonesia pun dari luar yang bagiin course gratis. Kayak contoh misal di YouTube Indonesia kan ada web programming Unpas, terus juga ada Dia Frizal, ada program zaman now, Pastor Buka, itu banyak sekali gitu. Dan sekarang pun dokumentasi itu udah berjamur di mana-mana. Jadi untuk kita belajar itu udah lebih mudah harusnya tanpa bootcamp pun kita bisa untuk jadi front-end developer. Gitu. Jadi mungkin itu aja sampaikan gitu. Gitu kan, Nurul. Oh gitu. Oke, terima kasih Kak Dimas sudah menjelaskan kepada kita. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian bisa langsung nih ditanyakan kepada Kak Dimas. Nanti Kak Dimas langsung jawab. Ayo yang mau nanya silakan. Atau yang mau nanya di kolom chat juga nggak apa-apa, nanti aku bacain. Ayo guys, ada yang mau nanya nggak?
Oh, ini ada pertanyaan nih Kak dari Gufron Ar-Rahman. Katanya, apakah slide-nya akan dibagikan? Apa tadi? Ya, hilang. Oh, nih. Ya, nanti dibagikan slide-nya. Apakah slide-nya akan dibagikan nanti Kak? Oh, ya nanti akan dibagikan ya di grup. Ada lagi nggak yang mau nanya? Di sini ada prodi lain mungkin selain SI? Nggak ada ya? Dari SI semua berarti ya? Ya udah kalau misalkan emang nggak ada, ada lagi yang nanya Dimas. Berarti yang Apa tuh Kak, sama nanya dia apa, Kak? bisa disatuin soalnya. Gini, ada yang nanya di kolom chat. Mungkin pada malu-malu kali ya Kak Dimas ya? Coba apa nanya Udah, aja. nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa tahu nanya aja. Nih dari Adistia Sunas. Berarti yang CSS sama JS bisa disatuin di file HTML. Iya bisa. Cuman kalau kita lihat dari best practice-nya, itu lebih baik bisa gitu. Karena kalau misalnya nanti ketika kalian misal pengen bikin dokumentasi gitu, misalnya kalau pengen baca lagi nih codingannya nih, takutnya kalian bingung. Di situ tuh udah kayak, wah udah banyak banget nih. Jadi lebih baiknya kalau misalnya best practice-nya itu pisahin satu HTML untuk halaman HTML, CSS itu untuk halaman CSS, JavaScript untuk JavaScript gitu. Biar lebih mudah untuk maintenance-nya. Gitu. Oke, sudah terjawab belum? Adistia Sunas. Oke, mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi, kita tutup aja kali ya. Ya udah teman-teman semuanya, nggak terasa nih kita udah sampai di akhir kelas hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan semangat belajarnya ya. Jangan lupa untuk latihan dan eksplorasi lebih lanjut materi yang sudah dibahas tadi oleh Kak Dimas. Jika ada pertanyaan boleh menggunakan tanya di grup, kan kita ada grup WA, mungkin kita bisa diskusi di sana gitu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih teman-teman. Tapi kayaknya kita ada sesi foto dulu deh. Udah pada keluar belum? Udah pada keluar ya? Ya udah nggak usah deh. Raffi Arif ngangkat tangan kenapa? Dia dadah nggak sih? Apa angkat tangan? Rafli, kenapa angkat tangan kamu? Kepencet Kak? Oh, kepencet. Udah mungkin boleh keluar. Terima kasih teman-teman. Dadah.